Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fernanda Denis Krisa yang berperan sebagai perawat. Perkenalkan, saya Putri Wafa Alia berperan sebagai lansia atau nenek. Di sini kami akan mempraktikkan pengkajian kepada lansia untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan gerontik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Denis Krisa, mahasiswi dari Stikes Spasialisada Garut. Izin melakukan pengkajian kepada nenek ya. Boleh disebutkan nama nenek siapa? Putri. Nenek Putri. Nenek asalnya dari mana? Copong. Nenek untuk umurnya sekarang berapa? 70 tahun. Kelahiran tahun berapa, Nek? 1050-an. 1050. Nenek udah punya cucu berapa sekarang? 5. Untuk anak ada berapa, Nek? 2. Kalau suami masih ada? Udah meninggal. Nenek baru masuk ke panti jompo dari kapan? Dari 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Baik, Nek. Untuk pengkajian pertama, kita akan mulai dari mengenali pola aktivitas sehari-hari Nenek. Untuk makan dibantu? Enggak. Biasanya makan berapa kali seharinya? 3 kali. Rutin. Untuk jenis makanan yang dimakan? Tergantung dari pantinya. Tergantung dari panti. Untuk minumnya berapa kali sehari? Berapa gelas? 6 gelas. 6 gelas, sedikit ini ya? Iya, soalnya nenek kan udah tua, jadi sering beser. Kalau untuk buang air kecil dan buang air besarnya dibantu? Tidak dibantu. Nenek suka pakai pampers nggak? Suka kalau malam. Untuk berjalannya nenek dibantu? Tidak. Naik turun tangga? Dibantu. Biasanya nenek kalau untuk buang air besarnya berapa kali sehari? 2 kali. 2 kali sehari. Untuk buang air kecilnya berapa kali sehari? Enggak kehitung, soalnya kan beser terus ya. Warnanya apa nih? Warna apa? Kuning. Nenek suka olahraga tidak? Biasanya setiap Sabtu senam pagi. Senam seperti apa? Senam jantung. Biasanya nenek suka jalan-jalan nggak? Suka, paling sekitaran taman aja. Sekitaran taman ya. Baik Nenek, untuk yang kedua sekarang ke pengkajian psikososial. Nenek di sini untuk pertanyaannya, bagaimana pertemanan Nenek dengan yang lain? Kalau pertemanan nenek sih baik, nenek juga punya banyak teman, sosialisasinya juga sama semuanya bagus. Kalau yang dekat dengan Nenek ada berapa orang? Ada 3 orang. Kalau untuk kepuasan Nenek berteman di sini bagaimana? Puas sih, nenek mau lebih banyak teman lagi. Begitu. Kalau di sini biasanya suka ada kegiatan yang mengharuskan untuk lansia, gak, Nek? Seperti kegiatan senam? Ada. Nenek suka ada rasa gelisah, khawatir atau cemas tidak? Kalau gelisah enggak, cemas juga enggak. Kalau khawatir? Ada. Karena apa, Nenek? Apakah karena kangen cucu atau anak? Iya, biasanya karena kangen cucu atau anak. Untuk tidurnya bagaimana, Nenek? Nyenyak atau tidak? Nyenyak. Untuk cucu Nenek sekarang di mana tinggalnya? Cucu nenek pada jauh tinggalnya di Bandung. Kalau anak Nenek juga di Bandung? Iya. Kalau Nenek dari kapan suka merasakan panik dan khawatir gitu? Dari 2 tahun yang lalu. Waktu pindah ke sini? Iya. Ada keluhan
nggak yang dirasakan 1 bulan terakhir ini? Nggak ada. Tidak ada. Oh, sudah betah. Iya. Kalau misalkan sekarang nenek banyak pikiran atau tidak? Tidak. Apakah nenek ada masalah dengan anggota keluarga lainnya? Tidak. Apa alasan nenek dipindahkan ke panti jompo? Apakah nenek tahu? Oh, itu kan anak-anak nenek pada sibuk semuanya. Jadi katanya mereka kasih keputusan nenek di kesini aja. Begitu ya Nek ya. Apakah nenek pernah mengurung diri di kamar? Pernah. Waktu kapan Nek? Waktu awal-awal kesini. Awal-awal kesini ya Nek ya. Apakah nenek mengkonsumsi obat tidur atau penenang? Enggak. Atau ada obat lain yang dikonsumsi? Ada obat darah tinggi. Darah tinggi. Baik Nenek, untuk sekarang kita ke pengkajian konsep spiritualnya ya. Nenek sendiri apakah agama Nenek Islam? Iya. Untuk keagamaannya di sini ada apa saja kegiatan keagamaannya? Mengaji, kemudian wirid, salat bersama. Tanggapan Nenek sendiri terhadap kematian itu seperti apa Nek? Kalau kematian itu sih kan udah pasti ya. Iya. Jadi ya menerima aja. Menerima saja. Mungkin sambil berusaha dan beribadah ya Nek ya. Berapa harapan Nenek saat ini seperti apa? Harapan nenek cucu-cucu nenek sukses, anak nenek juga sukses. Untuk cucunya suka menjenguk ke sini tidak? Suka. Biasanya berapa lama, berapa bulan sekali gitu? 1 bulan sekali. 1 bulan sekali ya. Baik Nenek, kita lanjut untuk meneruskan ke pengkajian selanjutnya. Saya akan memberikan pertanyaan pada Nenek. Nenek bisa langsung menjawab pertanyaan saya ya? Bisa? Bisa. Baik, kita mulai ya Nek ya. Tanggal berapa sekarang Nek? Tanggal 19. Tanggal 19 bulan September 19 September tahun berapa? 2025. Tahun 2025. Kemudian hari apa Nek sekarang? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Apa nama tempat ini Nek? Panti Werda. Panti Werda. Alamat rumah Nenek sebelumnya di mana? Di Copong. Di Cupong. Sekarang Nenek umurnya berapa? 70 tahun. 70 tahun ya. Nenek tahu nggak presiden di Indonesia sekarang siapa? Prabowo. Nenek masih ingat nggak nama ibu Nenek? Ibu Tuti. Sekarang saya akan memberikan pertanyaan ya mengenai hitungan. Itu bisa dijawab sama Nenek. 20 kurangi 3 berapa? 20 kurangi 3 ya 17. Kalau 17 dikurangi 3? 14. Kalau 14 dikurangi 3 berapa nih? 14 kurang 3 11. Baik, kita lanjut ke pengkajian mini mental state exam. Saya akan menyebutkan beberapa benda ya, seperti misalnya ini kertas, ini pulpen. Bisa disebutkan ini apa? Pulpen. Kalau ini Kertas. baik. Nenek bisa ulangi kata-kata saya ya. Namun bila itu terjadi, bisa diulangi sekali lagi. Namun bila itu terjadi. Selanjutnya ini apa Nek? Pulpen. Kalau ini apa Nek? Kertas. Baik ya Nek, tolong kertas itu
nenek lakukan seperti apa yang saya katakan ya. Nenek boleh lipat dua kertasnya. Setelah itu lipat dua lagi. Kemudian taruh di lantai. Boleh diambil lagi. Baik, nenek selanjutnya kita ke tes membaca ya. Apakah nenek bisa membaca? Bisa. Di situ ada tulisan, boleh nenek baca tulisannya apa? Bapak pergi memancing. Baik. Di situ kan ada tulisan, boleh nenek baca tulisannya apa? Pegang hidung. Pegang hidung. Nah, coba nenek peragakan pegang hidung seperti apa? Boleh sekali lagi nenek dibacakan tulisannya dan dilakukan gerakannya. Pegang hidung. Baik nenek. Ini apa nek? Pulpen. Pen. Boleh diambil. Tolong tuliskan apa yang nenek ingin ungkapkan saat ini. Tapi harus berupa subjek objek ya. Seperti misalkan ibu pergi mengajar. Mengerti? Ngerti? Boleh ditulis nek. Baik, boleh disebutkan. Ibu pergi mengajar. Baik, selanjutnya adalah menyalin. Coba nenek salin gambar ini di bawah ya. Bisa? Bisa. Baik nenek, kita lanjut ke pengkajian Back Depression Inventory atau BDI. Kita balik lagi perbincangan ya. Nenek bisa mengungkapkan apa yang nenek rasakan saat ini? Bisa. Apakah saat ini nenek merasa sedih atau bagaimana? Tidak. Apakah nenek pernah merasakan putus asa? Pernah. Kalau masa depan nenek saat ini seperti apa? Masa depan nenek untuk kedepannya, apakah nenek optimis atau lebih baik? Sudahlah gitu. Kayaknya menerima aja sih. Menerima takdir saja. Apakah nenek pernah merasa gagal sebagai seorang istri, ibu, atau bagaimana? Enggak. Nenek pernah merasakan ketidakpuasan dalam hidup tidak? Tidak pernah. Tidak pernah. Apakah nenek pernah merasakan rasa bersalah terhadap keluarga? Misalkan nenek menjadi merasa tidak berharga begitu? Tidak pernah. Tidak pernah. Apakah nenek menyukai diri nenek saat ini? Dalam perubahannya, nenek menerima? Menerima. Apakah nenek pernah berpikir untuk membahayakan diri nenek sendiri? Tidak. Tidak. Nenek pernah merasakan menarik diri gak karena usia nenek yang sekarang sudah tidak muda lagi, jadi membatasi komunikasi? Tidak. Tidak. Nenek pernah merasa keraguan atau keputusasaan tidak? Pernah. Pernah. Apakah nenek menerima perubahan nenek sekarang? Menerima. Sudah takdir. Apakah sekarang nenek kesulitan bekerja atau tidak? Kesulitan, soalnya kan nenek udah tua, jadi sering sakit pinggang. Begitu. Kalau untuk mandinya gimana? Itu juga kan nenek sering sakit pinggang, jadi mandinya juga dibantu. Apakah nenek merasa letih atau lesu saat bekerja? Iya. Sering atau tidak? Sering. Lalu beraktivitas seperti itu? Iya. Nenek pernah ada penurunan nafsu makan tidak? Pernah. Pernah. Apakah nenek pernah ingin menghukum diri sendiri karena kesalahan nenek? Tidak. Apakah nenek pernah menangis? Pernah. Karena apa? Karena kangen cucu biasanya.
Apakah nenek ada gangguan tidur atau tidak? Tidak. Tidak. Untuk dalam sebulan ini apa ada penurunan berat badan? Ada Ada. 2 kilo. Nenek sudah tidak ada suami kan ya, Nek, ya? Kalau masalah seksualitas nenek seperti hubungan seks itu, apakah nenek masih ada keinginan atau tidak? Tidak. Apakah nenek ada rencana untuk menikah lagi? Tidak. Baik. Sekarang kita ke pengkajian selanjutnya ya, Nek, ya. Apakah nenek merasakan kepuasan untuk kehidupan nenek saat ini? Iya. Apakah nenek seminggu ini pernah meninggalkan kesenangan-kesenangan nenek? Tidak. Apakah nenek merasa kehidupan ini hampa? Tidak. Tidak. Apakah nenek sering merasa bosan? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Apakah nenek mengharapkan harapan yang luar biasa untuk masa depan nenek? Nenek pernah tidak terganggu dengan pikiran-pikiran negatif? Tidak. Tidak. Apakah nenek ada merasa takut atau was-was terhadap kehidupan nenek? Tidak. Tidak. Nenek merasakan ketidakberdayaan dalam hidup tidak? Tidak. Nenek sering merasakan gelisah atau tidak? Tidak. Untuk sedih atau merenung sendiri, nenek sering? Tidak. Nenek pernah khawatir tidak dengan kejadian-kejadian di masa lalu nenek? Pernah. Nenek merasa senang tidak untuk bangun pagi? Senang. Senang. Apakah nenek sering kesal dengan hal-hal sepele? Tidak. Tidak. Apakah nenek sering merasa ingin menangis? Tiba-tiba ingin menangis seperti itu? Tidak. Tidak. Apakah nenek kesulitan dalam berkonsentrasi? Iya. Apakah nenek mudah untuk mengambil keputusan? Iya. Apakah pikiran nenek dalam seminggu ini jernih atau tidak? Jernih. Jernih. Tidak ada pikiran apapun ya, Nek, ya? Baik ya, pengkajiannya sudah selesai sampai di sini. Terima kasih telah memberikan waktunya dan jawabannya kepada saya, Nek, ya. Saya pamit izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.